ngeliat rambut dari atas langit-langit itu, rambut dari atas itu ke bawah menjuntai. Dan gue ngeliat cewek gini ngintip. Gue ngeliat, jadi cewek dari atas ngintip gini, rambutnya tuh ke bawah. Oke. Nyokap gue bilang, jangan bercanda, kata. Itu lihat di atas. Pas nyokap gue ngeliat ke atas, nyokap gue pingsan. Wah. Bokap gue kan rencana mau ngambil material kan, tadinya kan. Tapi belum jadi ngambil material kan, karena udah ada kejadian kepala itu. Tapi tahu nggak, di skop si loader udah ada material penuh. Bokap gue pun notice, gue tadi belum sempat ngambil material katanya. Akhirnya si loader dibawa keluar, terus dengan material yang dibawa, pas materialnya ditumbahin, geletak badan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor dia ketika tinggal di salah satu kontrakan di daerah Pongkor Bogor. Jadi dia bersama keluarga nih ya, waktu itu tinggal di kontrakan itu udah nyewa 1 tahun dan cuman kuat 1 bulan aja langsung pindah pergi dari kontrakan itu. Dan sebelumnya kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Alvan. Halo Bang. Halo Bang. Thank you Bang ya. Datang lagi nih. Datang lagi, kita cerita lagi sini. Yo dong, harus dong. Karena cerita lu tuh epic. Gue yakin ini cerita lu tuh nggak pernah gagal pokoknya. Bang, ini kejadian di Bogor ya? Iya, betul, di Bogor. Ini katanya kontrakannya murah waktu itu. Untuk nominal 1 tahun itu murah. Oke, jangan disebut harganya, nanti aja detailnya. Yoi. Buat detail si nominalnya. Dan ini daerah Bogor, Pongkor. Iya. Ya Pongkor ya Dekat tadi ya. Gunung Pongkor, betul. Ini ada di area tambang katanya. Iya, dekat sama area tambang, betul. Oke, ini menarik nih. Karena kontrakan ini jarang-jarang ada di area tambang. Biasanya kan area tambang itu yang kita tahu ya udah kayak steril gitu dari area pemukiman. Ini waktu itu ada ya? Iya, walaupun sebenarnya kalau dari jarak nggak terlalu dekat, tapi tidak terlalu jauh juga gitu. Jadi masih diakses, paling naik motor bisa ke sana. Oke, ini waktu itu lo sampai pindah. Iya, betul. Keluarga. Satu keluarga kita pindah akhirnya. Ini gimana maksudnya nih? Sampai saking banyak horornya apa gimana? Saking banyak gangguan yang bahkan hampir ngebahayain nyawa gue sendiri. Oke. Ya, jadi ya akhirnya daripada nanti kedepannya ada korban, orang tua gue mutusin kita pindah aja. Oke. Dan cerita ini juga lu udah konfirmasi langsung ya sama nyokap ya? Ya, betul. Ini boleh diceritain nggak apa-apa ya? Kata nyokap gue silahin aja, ceritain aja nggak apa-apa. Oke, dan menariknya sebulan aja waktu itu ya? Sebulan, kita cuma sebulan tinggal. Oke, dan ini terakhir di opening kita nih Bang ya. Katanya waktu itu pernah ada tragedi di tambang tersebut. Ya betul, ya itu sekitar tahun 2004 ya udah makan lumayan belasan korban lah di tragedinya tuh. Itu di area pertambangan itu ya tragedinya? Ya, berarti betul. harusnya ada di berita ini? Harusnya ada di berita ya, itu karena ya artikelnya harusnya masih ada, karena itu kan masih tahun 2004 tuh, harusnya masih ada artikelnya ya. Oke, berarti ini kita ceritakan harusnya nggak apa-apa ya, karena udah ada di berita ya? Ya, artikelnya jadi, udah ada kok. Kita nggak ada ngarang-ngarang nih. Betul. Tentang tragedinya. Oke Bang, ini mungkin ditahan dulu ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Alvan, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Bang Alvan, langsung kita mulai ya Bang ceritanya. Oke Bang, jadi ini ceritanya itu tahun 2001 sama tahun 2002, sekitar tahun segituan. Itu umur gue sekitar 6-7 tahunan lah. Jadi ini ceritanya itu pada saat bokap gue masih kerja di pertambangan daerah Bogor. Itu lebih tepatnya daerah Pongkornya. Oke. Nah, jadi pada saat itu bokap gue kerja di situ. Nah, nyokap gue sama gue masih tinggal di daerah Cikampek. Cuman bokap gue ini kan nggak bisa jauh dari nyokap gue ya.
Akhirnya dia minta kita sekeluarga pindah semua ke Bogor. Nah, ya udah kata nyokap gue pindah oke, tapi cari di sana tuh ada mes, sebenarnya mes untuk karyawan. Cuman nyokap gue nggak mau tinggal di mes karena di mes itu kehitungnya terlalu jauh untuk kemana-mana karena di tengah hutan. Akhirnya nyokap gue minta untuk cariin kontrakan. Akhirnya bokap gue carilah kontrakan, nanya-nanya ke pedagang-pedagang sekitar kan, karena itu kan dekat pasar juga tuh. Nanya-nanya ke pedagang sekitar, akhirnya nemu satu kontrakan. Pada saat itu harga dealnya itu sekitar pada tahun itu ya 700.000 setahun. Tahun 2000 ya? 2000-an, 700.000 setahun. Kurang lebih segitu. Nah, akhirnya ketemulah kontrakannya. Terus bokap gue ngabarin kan, ini udah ketemu kontrakannya, tapi karena kontrakan ini udah lama kosong, jadi mau dibersihin dulu, dibersihin dulu gitu kan, karena emang kotor banget. Akhirnya bokap gue sama kakaknya nih ngebersihin kontrakan itu. Pada itu kejadian awal gangguan itu pas lagi ngebersihin kontrakan. Itu jam 3 sore. Posisinya berdua, bokap gue sama kakaknya kan. Kakaknya yang bersihin lah, dipel, disapu. Nah, kejadian anehnya tuh muncul pas udah 2 kali pel. Itu udah 2 kali tuh dipel. Jadi pas awal bokap gue masuk tuh udah nyium bau anyir. Akhirnya dibersihin, dipel 2 kali, bau anyirnya masih ada. Masih ada bau anyir darah. Kata bokap gue ngomong ke kakaknya kan, bang ini kok masih bau anyir ya? Mungkin karena lama nggak ditinggalin, jadi mungkin ya ada bau. Ntar kalau udah ada hawa manusia tinggal di sini, mungkin bau anyirnya hilang. Oke. Ya udah, akhirnya untuk mastiin lagi nih, bokap gue dipel lagi sampai pakai pemutih, pakai ya bayi clean, pakai yang benar-benar baunya menyengat kan. Jadi biar bau anyirnya itu hilang, tapi tetap belum hilang. Ya udah selesai dirapihin, bokap gue ngabarin dong, kayak ini kontrakan udah dirapihin nih, udah siap ditinggalin katanya, mau pindah kapan. Akhirnya lusanya kita pindah lah dari Cikampek ke Bogor. Oke. Kita tinggal di situ untuk hari pertama, 1 minggu pertama kita pindah, bokap gue minta shift 1, jadi masuk pagi terus. Karena nyokap gue belum berani ditinggal juga kan kalau malam, karena kan kontrakannya baru tuh. Jadi bokap gue masih shift 1 tuh 1 minggu, jadi gak ada gangguan apa-apa ya. Jadi nyokap gue mikirnya, ini normal aja gitu, gak jadi masalah. Iya. Nah, berikutnya setelah 1 minggu shift 1, akhirnya bokap gue shift 2 lah minggu depannya. Nah, shift 2 pertama bokap gue, itu kan masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam tuh. Nah, pulanglah jam 11 malam bokap gue. Keadaan di Bogor itu lagi hujan. Entah sore menuju malam tuh pasti selalu hujan. Bokap gua ketok-ketok pintu lah biasa kan. Bokap gua bangun, itu posisi gua udah tidur sama adik gua. Adik gua umur sekitar 2 tahunan. Gua umur 7 tahunan lah itu. Gedor-gedor, dibukain sama nyokap gua kan. Udah biasa bokap gua makan, ganti baju gitu ya. Masuklah ke kamar. Jadi posisi kontrakan gua itu ya kayak rumah 3/4 ya, yang masuk, ruang tamu, kamar, terus dapur sama kamar mandi. Kayak gitu rumahnya. Jadi udah ganti baju masuk ke kamar lah bokap gua mau tidur kan. Nah, mau tidur bokap gua kebelet kencing nih. Kata bokap gua, "Mah mau kencing dulu ya," katanya. Ya udah. Orang kan kalau kencing secepat-cepatnya orang kencing kan pasti ada jeda waktu ya. Ini enggak, bokap gua kayak baru keluar kamar mandi, langsung balik lagi ke kamar. Kayak baru keluar pintu kamar nih. Kayaknya belum masuk kamar mandi itu. Langsung masuk lagi ke kamar. Kata nyokap gue, udah kencingnya cepet banget. Nggak tahu nih rasa pengen kencingnya hilang. Bokap gue tuh bilang gitu, rasa pengen kencingnya hilang. Oh ya udah, lanjut tidur lah bokap gue. Lanjut tidur, udah besoknya shift 2 lagi kan. Bokap gue shift 2 lagi. Nah, pulang kan jam 11 malam. Nyokap gue nyetrika lah waktu itu. Nah, gue belum tidur. Kata nyokap gue, nggak tidur katanya. Ya, bokap gue tuh kalau pulang pasti bawa tentengan kan, kayak martabak lah, makanan lah intinya. Ya gue nungguin itu. Kata gue ntar aja nunggu bapak gitu. Oh ya udah, ya, nyokap gue lagi nyetrika biasa. Gue di ruang tamu nih nemenin nyokap gue nyetrika, adek gue lagi tidur di kamar adek gue. Nah pas lagi itu, jadi kan posisi ruang tamunya langsung berhadapan sama dapur kan. Nah gue bilang ke nyokap gue, "Mah itu ada om ngeliatin ke sini." Di arah dapur.
om mana? Nyokap gue ngeliat ke arah dapur gak ada siapa-siapa. Itu ada om, gue bilang matanya merah melotot ke sini ngeliatin kita. Orangnya kayak gimana? Kata nyokap gue gitu. Orangnya tangannya diikat, gue bilang tangannya diikat pakai baju putih semua dari atas sampai bawah diikat. Kepalanya juga diikat pakai kerudung, gue bilang gitu. Kerudungnya diikat, gue bilang gitu. Mungkin karena gue masih kecil, gue belum tahu itu ternyata itu mungkin pocong mungkin ya. Karena waktu itu gue masih kecil, gue bilang hanya mendeteksikan badannya diikat, tangannya diikat, dia pakai kerudung tapi kepalanya ujung kerudungnya diikat, gue bilang gitu. Nyokap gue apa? Yang bener kamu katanya. Bener itu ngeliatin ke sini melotot, gue bilang gitu. Ya nyokap gue panik, gue langsung ditarik sama nyokap gue masuk kamar. Masuk kamar, langsung dikunci lah pintu kamar itu. Adek gue langsung nangis. Gue masih ngomong, kok si omnya ditinggalin ya? Gue kan masih kecil ya, jadi masih mempertanyakan itu kan, ngapain si omnya ditinggalin, om itu siapa? Gue bilang gitu. Udah jangan banyak omong, diem. Ya nyokap gue juga panik mungkin karena takut juga kan. Lagi keadaan panik hujan kayak gitu, ada yang ketok-ketok pintu. Dak tok katanya. Tok nggak dibuka. Ternyata suara bokap gue datang, bokap gue tuh, mah katanya. Karena nyokap gue takut, nggak dibuka gitu. Akhirnya bokap gue karena kesal mungkin kan, dia muter ke jendela kamar. Dia ketok-ketok, mah katanya. Nyokap gue nyuruh gue, coba di jendela, bapak bukan katanya. Pas gue lihat emang bokap gue tuh, bukain pintu, ngapain sih katanya. Jadi bukain sama nyokap gue. Ya bokap gue nanya dong, ngapain katanya, pintu dikunci, digedor-gedor lama banget katanya. Nyokap gue belum mau cerita tuh, masih silent. Nggak apa-apa pak katanya. Ini ada petir, si AA sama si Dede takut katanya gitu. Nyokap gue alasannya itu. Ya udah, bokap gue biasa lah. Udah selesai itu balik lagi ke pagi, bokap gue sip 2 lagi, belum ada kejadian lagi. Nah kejadiannya lagi mulai pas kan gue di Cikampek dulu tinggal sama nenek gue kan, sama nenek gitu. Nah nenek gue kangen lah mungkin kan ke cucunya. Posisi dia akhirnya pengen nyamper ke Bogor. Nenek gue datang jam 10 sore, jam 10 siang, pagi berarti ya, jam 10 pagi. Itu kondisi gue lagi sekolah. Oke. Nah, jadi di kontrakan gue tuh cuma ada nyokap gue, adek gue yang kecil sama nenek gue. Nah, nenek gue, siapa lagi sekolah? Iya katanya. Ntar juga bentar lagi pulang jam 12 kan. Jam 12 siang lah, nyokap gue ngejemput kan. Udah, emak nunggu di sini aja di kontrakan biar saya sama si Dede ngejemput si AA katanya. Jadi tinggalin ya nenek gue di kontrakan gue jam 12 siang bang. Jam 12 siang, gue dijemput sama nyokap. Nyokap bilang, ayo udah pulang lah, di kontrakan ada emak katanya. Udah gue nyamper lah, baru juga nyampe kontrakan, nenek gue udah nungguin di depan kontrakan, minta balik. Gak mau udah pulang, padahal dia baru nyampe jam 10. Itu jam 12 siang dia langsung minta balik. Udah mau pulang ke Cikampek aja katanya. Sampai maksa gue, nyokap sama adik gue buat pindah ke Cikampek lagi. Udah kalian pindah lagi ke Cikampek katanya. Ya nyokap gue tanda tanya dong, ada apa katanya. Udah pokoknya pindah, ayo pindah. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya pindah katanya. Udah jangan tinggal di kontrakan ini gitu katanya. Nenek gue gitu. Mana nyokap gue ditenangin kan, udah tenang, ada apa katanya. Akhirnya nenek gue cerita lah. Dia cerita bahwa sambil nungguin nyokap gue ngejemput gue, dia ketiduran di ruang tengah. Dia ketiduran di ruang tengah, ada orang yang nyolek kaki dia. Jadi kayak dilekitikin ini nih. Kelek-ketek. Iya, kelek-ketek kakinya gitu. Kelek-ketekin. Dia mikir gua. Nenek gue nyangkanya itu gua gitu. Pas nenek gue bangun, dia ngelihat anak kecil, botak, nggak pakai apa-apa, segini tingginya. Wajahnya penuh luka. Anak kecil. Anak kecil ketawa, hehehe. Nenek gue shock, langsung keluar dia. Padahal itu keadaan siang, jam 12 siang. Nenek gue bilang gitu, tadi emak ngeliat anak kecil kayak gini ketawa-ketawa. Ya nyokap gue satu sisi takut mungkin kan. Cuman kan sayang juga, kontrakannya udah dibayar 1 tahun juga kan. Terus kata nyokap gue, mungkin itu mimpi gitu kan. Udah kalau mau pulang, nggak mau besok aja. Nggak mau sekarang pulang. Akhirnya kita anter lah ke terminal kan. Akhirnya nenek gue ngalah pulang. Kita balik lagi ke Bogor kan, bokap gue sip 2 tuh. Sip 2, jadi dia pulang jam 11 malam kan. Jadi pas kita nyampe kontrakan, itu sekitar maghriban lah. Maghriban nyampe kontrakan tuh. Nah bokap gue kan sip 2 nih. Sip 2,
Nah, di kontrakan gue itu gordengnya ada 2 lapis. Gordeng yang tipis sama yang tebal. Ya, yang tipis nih yang putih ya? Ya, yang putih yang masih bisa tembus pandang. Ya. Nyokap gue tuh pas kita di depan teras, gue sama nyokap gue, kita berdua ngeliat orang lewat di ruang tamu tuh ada orang mondar-mandir. Kondisi kan pintu kita kunci dari luar nih. Iya. Nyokap gue mikir bokap gue balik lagi kali gitu. Nelpon dong. Bokap gue ditelepon nggak diangkat. Terus ditelepon lagi baru ngangkat. Kata bokap gue, kenapa? Lagi break, lagi istirahat. Tadi nggak keangkat, lagi di dalam kenapa? Lagi di mana? Ya di tambang katanya. Kerja. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Nyokap gue. Pas nyokap gue nelpon bokap gue nih, yang bolak-baliknya nggak ada, hilang. Nyokap gue takut ada orang di dalam kan. Kita buka pintu. Masih dikunci bang. Nyokap gue kan nyimpen kunci itu di bawah keset depan pintu. Dicek, kuncinya masih ada. Oke. Jadi pas kita buka, nggak ada apa-apa. Kosong. Benar-benar ya, rumah kontrakan kita biasa, gak ada orang satupun. Cuma pas kita buka, itu tiba-tiba kecium bau anyir. Bau anyir, bener-bener anyir. Nyokap gue pun sampai nyari validasi ke gue gitu kayak, nyium bau anyir nggak? Nyium mah, gue bilang itu kan. Dicoba cari asalnya nggak ketemu. Udahlah, jadi mungkin mikirkan itu kan masih daerah masih dekat kebun-kebun ya. Kita takutnya mungkin itu bau anyir dari ular yang mati atau bangkai hewan apa gitu kan. Jadi ya udahlah, kita nggak dihiraukan sama nyokap gua. Udah selesai, bokap gua jam 11 balik. Posisi gua udah pada tidur sama ini kan, sama adik gua sama nyokap gua. Bokap gua balik, nyokap gua bukain pintu. Bokap gua biasa makan, terus nyokap gua balik tidur. Nah bokap gua lagi ngerokok di ruang tamu tuh. Setelah dia lagi ngerokok di ruang tamu, dia langsung cabut keluar. Dia tidur di luar akhirnya. Tidur di luar. Kenapa gue tahu bokap gue tidur di luar? Paginya gue bangun berangkat sekolah, gue ngeliat bokap gue tidur di luar. Gue mikirnya berantem sama nyokap gue ya. Tidur di luar itu di mananya? Di teras. Ada sofa? Enggak ada, teras aja. Wah, Ubin teras dia. Ngampar aja gitu? Ngampar. Gue mikirnya bokap gue berantem sama nyokap gitu kan. Iya. Nyokap gue pun kaget. Nanya, ngapain tidur di luar? Gitu kan. Kata bokap gue, gak apa-apa di dalam panas katanya. Nyari angin aja di luar sampai ketiduran. Alasannya gitu. Bokap gue masih belum mau cerita tuh. Masih silent lah dia. Nah, udah selesai. Gue biasa sekolah, kayak biasa. Gue balik sekolah. Bokap gue pada saat itu shift 3 pada hari itu tuh. Jadi habis shift 2, shift 3 kan. Shift 3 itu berangkat jam 10 malam. Berangkat dong, berarti di kontrakan cuma ada gue, adek gue sama nyokap gue kan. Itu jam 11-an ada yang ketok-ketok kontrakan. Tok katanya. Tok. Suara bokap gua. Mah katanya. Kata nyokap gua, kau berangkat jam 10, jam segini, jam 12 udah ketok-ketok balik. Ya curiga dong. Kenapa katanya? Ya buka pintu katanya. Ya udah dibukain. Untuk bokap gua. Asli, real berbentuk bokap gua. Karena pak gua tahu, gua posisi waktu itu udah tidur. Bokap gua tidur, jadi dia masuk kamar. Biasanya tuh bokap gua kalau misalnya pulang kerja, dia pasti makan dulu, ganti baju, terus gosok gigi, gitu, kayak ngerokok dulu gitu kan. Ini enggak. Dia langsung ke kamar, langsung tidur. Sampai kata nyokap, ganti baju dulu pak, udah capek katanya. Dia tidur, jadi posisi tidurnya nyokap gua, adek gua, bokap gua nih. Oh, kalian di tengah nih? Iya, gue di tengah, bokap sama adik gue. Pas bokap gue posisi tidur, adik gue langsung bangun nangis. Oke. Langsung nangis, nangis, anak kecil nangis gimana gitu kan. Nyokap gue bangun dong, gue juga bangun. Karena kan gue samping adik gue banget. Adik gue nangis, gue otomatis langsung bangun kan. Langsung bangun, kenapa sih dede? Gue bilang, nggak tahu. Terus bokap gue bilang, bapak pengen kencing katanya. Bokap gue kan tadi tidur, bangun ke WC. Kata nyokap gue sekalian ganti baju. Iya katanya. Ke WC lah bokap gue. Ngomongnya kan pengen kencing kan, setengah jam lah mungkin ditungguin sama nyokap gue kan. Dan adek gue masih nangis, jadi gue nggak bisa tidur karena adek gue masih nangis. Nyokap gue masih coba buat tidur adek gue lagi kan. Ini kenapa mau dikasih susu dia nggak mau, nangis aja, nangis bener nangis. Terus ya bokap gue lama di kamar mandi. Nyokap gue takutnya bokap gue ketiduran di kamar mandi atau gimana, dipanggil, pak, nyaut, oi, dari suara arah kamar mandi. Lagi ngapain di WC lama banget? Ini lagi pup katanya, lagi BAB katanya. Oh ya udah katanya. Ya, masuk akal lagi BAB agak lama kan. Ditunggu aja, gue masih nangis juga, masih nangis. Oh nangis, benar-benar nangis kejer aja. Dan nangisnya tuh gak keluar air mata.
Jadi kayak cuman nangis tinggal keluar air mata gimana sih? Dia nangis-nangisnya aja. Ditungguin sama nyokap gue lama juga kan. Dan dia BAB suara air nggak nyala. Jadi cuma di kamar mandi itu masih kayak hening. Dipanggil lagi sama nyokap gue. Pak. Ngejawab. Oi, katanya. Ngapain sih di WC lama banget? Katanya. Ini si Gia nangis katanya. Bentar. Kata nyokap gue, itu coba lihat bapak ngapain sih di WC lama banget. Nyokap gue pun ke situ gitu. Sama gue berdua ke WC. Kita buka WC-nya tuh nggak dikunci. Dibuka nggak ada orang. Padahal dipanggil nyaut. Pas dibuka gak ada orang aja berhenti. Pas dibuka gak ada orang, ya nyokap gue langsung, ya pasti takut lah di situ kan. Langsung narik gue ke kamar. Adek gue pas kita ngecek dibuka gak ada orang, adek gue langsung berhenti nangis. Jadi kayak apa ya? Adek gue mungkin kasih tanda bahwa yang tidur samping dia tuh bukan bokap gitu. Makanya dia nangis. Iya. Biar kita semua bangun. Jadi kayak seolah-olah ngasih tanda ke kita lah. Nah, pas kita buka WC itu gak ada orang, adek gue langsung berhenti nangis, langsung tidur lagi. Dan ya gue pada saat itu ya apa ya, takut, tapi karena pada masih kecil juga gue kan, jadi gue tetap tidurnya. Nyokap gue nggak tidur tuh semalaman sampai bokap gue datang. Gila, tapi dari perwujudan nggak ada yang aneh. Lu nanya nyokap nggak waktu itu? Gue dari nanya ke nyokap ya emang real bokap, bener-bener baju yang pakai dia berangkat. Nggak ada yang aneh ya? Nggak ada yang aneh, cuman emang aneh satu kelakuannya doang. Jadi di situ nyokap gue mungkin dia nggak bisa tidur ya. Pas bokap gue balik paginya tuh, nyokap gue minta kayak pindah katanya. Kenapa? Nggak, pokoknya mau pindah. Ya bokap gue mikir sayang juga udah bayar kontrakan, bayarnya udah 1 tahun kita bayar, masa itu 1 bulan aja belum, baru beberapa minggu kan. Beberapa minggu gitu udah minta pindah gitu. Ya udah ntar coba nyari kontrakan yang kosong dulu. Bokap gue coba nguatin nyokap gue kayak gitu kan. Oh udah, bokap gue udah ganti baju, makan, tidur lah dia kan habis shift 3 kan. Nah besok malamnya kan shift 3 lagi dia. Shift 3 berangkat jam 10. Dia berangkat jam 11, gue minta mie ke nyokap. Minta bikinin mie, mah mau mie, gue bilang gitu. Ya nyokap gue habis ada kejadian kayak gitu kemarin kan, ya takut juga dia ke dapur kan. Iya. Dia takut ke dapur, kata dia, bukan tadi pas ada bapak minta bikin mie itu biar ada yang, ini biar ada yang nemenin bikin gitu. Ini bapak udah berangkat, nggak mau, lapar, mau mie, gue bilang gitu kan. Ya karena anak kecil ya, kalau udah minta kan nggak bisa dinanti-nanti ya. Pokoknya mau mie, gue bilang gitu. Ya udah ayo, tapi temenin bikinnya, kata nyokap gue. Oh ya udah ayo ditemenin. Ya bikin lah nyokap gue mie di dapur. Nah, kondisi kontrakan gue itu kan rumah yang kosong lama bang. Jadi plafonnya tuh udah ada beberapa yang bolong, plafonnya nih. Oh. Ya. Termasuk di dapur tuh plafonnya sebagian bolong. Berarti udah ngejuntai ke bawah gitu ya? Iya, jadi kayak udah gak separuh ada plafonnya, separuhnya cuman langsung ke genteng lah gitu. Iya. Nah, lagi masak mie, nyokap gua sama gua tuh itu kita nyium bau amis lagi. Kata nyokap gua, nyium bau amis nggak? Nyium mah, gua bilang. Dari mana ya? Nggak tahu, gua bilang gitu kan. Cuman gua ngeh bau amisnya itu dari atas. Pada saat itu gua naluri aja ngecek ke atas. Lihat ke atas, jadi kan plafonnya tuh ada yang bolong, ada yang enggak. Dari yang bolong itu, gua ngeliat kepala cewek lagi ngintip gini. Gue ngeliatin aja ke atas. Sampai gue tegur sama nyokap gue, ini mie udah jadi. Baru gue, iya mah. Pada saat itu ya, apa ya dalam pikiran anak, gue masih bingung itu tuh apa. Gue belum tahu kalau itu setan atau bukan, gue nggak tahu. Cuma gue ngeliat cewek ngeliat gini, kepala senyum, gini dari atas plafon tuh. Jadi seolah dia kayak ngintip, tapi gue nggak ngeliat tangannya, dia cuman gini doang, gitu doang. Gue langsung kayak, mah, udah nggak mau makan mie, gue bilang gitu. Ya nyokap gue marah kan, kayak tadi minta bikinin mie, sekarang nggak mau, udah makan, katanya. Tapi nggak mau makan di ruang tamu. Jadi kamar itu emang nggak pernah kita pakai buat makan, takut ada semut kayak gitu kan. Iya, bau juga. Iya, kata nyokap gue, terus mau makan di mana? Di kamar aja, gue bilang. Ih, ntar banyak semut, katanya. Nggak mau makan di ruang tamu, gue bilang. Karena ruang tamu gue tuh langsung berhadapan sama dapur. Ya pun kamar gue juga sama berhadapan sama dapur. Jadi kamar gue itu pintunya itu ngadep ke dapur. Dan ruang tamu pun sama ngadep ke dapur gitu. Ya udah gue makan. Pas gue lagi makan baru 1 suap, gue kan berarti makan ngadep ke dapur kan. Karena pintu kamar kan nggak ada pintunya. Kita pakai gorden. Oh, oke. Udah gitu gue ngeliat ini kan, gue ngeliat apa namanya kepala yang tadi tuh di dapur. Gue tadi kan ngeliat situ. Gue lagi makan baru 1 suap pertama, jatuh kepalanya.
Coy. Gue lagi makan cuman ngeliat gini aja ya. Gimana ya? Responnya gue bingung buat ngeresponnya itu. Karena mungkin pada seumur segitu ya gue juga bingung itu apa gitu. Plak jatuh, gue ngeliat itu. Jadi kan awalnya gini. Jadi matanya kayak jatuh tuh kepalanya, si wajahnya ngadep ke atas. Cuman kepala doang jatuh. Itu pas gue ngeliat gini, kepalanya tuh jadi plak gini ngeliat ke gue. Jadi noleh ke gue gini, senyum dia. Itu gue baru makan 2 sop, gue langsung bilang ke mama gue, "Mah, udah." Gue bilang gitu. "Kenyang," gue bilang gitu kan. "Mah," katanya, "dihabisin, buang-buang makanan," katanya nyokap gitu kan. Gue belum berani ngomong ke nyokap gue ngeliat itu gitu. Iya. Akhirnya sama nyokap gue dihabisin lah, dimakan kan. Adek gue nangis tuh. Nangis lagi adek gue. Dan gue diem doang, gue diem ngumpet di belakang nyokap gue. Gue diem, adek gue nangis. Itu lihat si Dede kenapa nggak mau. Emang gue ngeliat masih, si kepala itu masih ngeliatin kita. Gue diem aja. Akhirnya gue beraniin untuk ngomong ke nyokap. "Mah, itu ada teteh-teteh ngeliat ke sini, tapi kepalanya doang." Nyokap gue yang lagi makan, udah habis. Dia ngeliat, "Nggak ada apa-apa," katanya. "Itu ngeliatin kita," gue bilang gitu kan. Nyokap gue akhirnya ya bekas makan ini harusnya disimpan ke dapur buat dicuci. Sama nyokap gue disimpan akhirnya. Udah tidur. Saya berusaha buat tidur kita ya. Ya gue ya tidur aja gitu. Ya mungkin kalau nyokap gue mungkin dia nggak tidur karena ya kepikiran kan. Wah, bokap gue datang lagi, berantem sama nyokap gue. Akhirnya nyokap gue bilang tetap minta pindah. Pada hari itu juga minta pindah. Cuman kan ya nyari kontrakan dalam waktu sesingkat itu kan susah juga kan. Buat nyari kontrakannya kan. Duit lagi ya? Iya, duit lagi juga dan ya masih banyak lagi kayak harus pindahan barang-barang, harus nyewa mobil buat pindah barang-barang kan. Karena barang-barang yang dibawa kan banyak. Iya. Akhirnya bokap gue ngambil solusi, ya udah buat malam ini tidur di mes aja. Jadi ada mes buat karyawan, itu lebih dekat ke tempat kerja bokap gue. Sebenarnya bokap gue juga kan dapat mes, cuman ya karena nyokap gue nggak mau tinggal di mes, jadi kita ngontrak kan. Ya udah tinggal di mes teman bapak aja katanya. Nah, junior bokap gue lah yang punya mes itu. Namanya Om Hano sama Om Ujang. Mereka tinggal di situ, ngemes di situ lah berdua kan, masih bujangan tuh. "Ya udah nggak apa-apa," katanya. Akhirnya bokap gue kita pada sore itu langsung berangkat, nunggu gue balik sekolah dulu kan. Sore itu langsung berangkat, langsung bilang lah ke yang punya mes kan, "Om Hano, kalian masuk apa hari ini?" Kata bokap gue gitu. "Oh, lagi libur bang," katanya. "Kenapa?" "Ini si ibu kan mau numpang tidur di sini," katanya. "Nah, kalian tidur di kontrakan gue ya," kata bokap gue gitu. Tukeran. Karena ya nyokap gue tidur di situ sama gue sama keluarga lah gitu kan. "Ntar gue kasih buat ngopi," kata bokap gue gitu. "Oh ya udah, nih kuncinya." Itu jam 5-an lah, jam 5 sore lah kan kita nyampe situ. Tapi emang jaraknya deket kan? Jarak dekat. Makanya ya udah nih gitu. Ya mereka paling ke situ nggak nyampe setengah jam lah gitu kan. Mereka ke situ, ke kontrakan. Jam 5 kan tukeran kunci nih. Bokap gua ngasih kunci kontrakan, nyokap gua tinggal di mes kan sama gua gitu. Ya. Nah, mana Om Ujang pindah lah ke kontrakan gua untuk pindah tidur doang. Nah, jam 10 malam tuh ada yang gedor-gedor pintu mes. Kan gua sama keluarga udah pindah nih tidurnya di mes kan. Ada gedor-gedor pintu mes. Bokap gua belum tidur, nyokap gua udah tidur tuh. Dibukalah pintunya. Ternyata Om Hano sama Om Ujang. Sama bokap gue tanya, "Ngapain kalian berdua pada kesini?" katanya. "Kan udah gue suruh tidur di kontrakan gue." Mereka nanya, "Bang, si Teteh udah tidur belum?" Mastiin nyokap gue udah tidur atau belum. Yeps. Kata bokap gue, "Udah kayaknya." Padahal nyokap gue belum tidur tuh. "Udah kayaknya, emang kenapa?" Mereka cerita, "Kita tuh nyampe kontrakan," katanya. "Ya maghriban bang," katanya. "Kita biasa makan ngopi," katanya. "Oke, terus sekitar jam 7, jam 8-an kita tidur," katanya. "Tidur di ruang tengah, pintu kita kunci." Nah, kontrakan gue itu kuncinya itu kalau kunci dari luar kan pakai kunci kita trek. Ya. Nah, kalau dari dalam pakai kunci yang slot kan. Oke. Dan bisa dibukanya itu posisi pintu bukanya itu dari luar ke dalam. Gitu. Bukannya kan ada pintu yang dari dalam keluar ditarik, yang itu didorong kalau dari luar. Nah, kita lagi tidur nih bang, katanya. Berdua. Ya terus kenapa? Itu jam 9:30-10-an katanya. Pintu kayak ada yang dobrak, dar kebuka. Wah, coy. Bener langsung kebuka pintu tuh. Ya kita lagi tidur,
Ya karena mereka tidur di ruang tamu kan dekat sama pintu. Spontan langsung bangun dong. Pas mereka bangun, mereka berdua tuh ngelihat katanya sosok pocong berdiri depan pintu. Ya mereka nggak pikir panjang, lari, cabut langsung. Motor mereka tuh masih ditinggalin di situ. Lewat mana mereka kabur itu? Terobos aja langsung, mereka bilang. Kita langsung terobos saking takutnya. Mereka terobos, motor aja mereka sampai ke mes tuh lari. Ibaratnya jarak, apapun emang jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kalau lari kan dari kontrakan ke mes tuh emang nanjak bang posisinya. Nanjak, lewatin hutan juga. Mereka lari ke mes. Motornya ditinggalin. Kontrakan gue posisi kebuka pintunya. Kita ngeliat itu bang, katanya. Sumpah gue takut banget katanya. Akhirnya bokap gue cerita. Ingat kan yang bokap gue pengen kencing gak jadi? Yeah. Terus yang sama tidur di luar. Bokap gue cerita lah ke mereka berdua. Sebenarnya gue juga pernah digangguin katanya. Pertama pas awal banget pindah kata bokap gue. Pulang shift 2. Gue pengen kencing. Baru gue buka pintu kamar mandi. Itu bokap gue ngeliat gayung ngelayang kayak orang lagi mandi. Makanya bokap gue gak jadi kencing. Dan ngeliat gayung ngelayang kayak orang lagi mandi gini. Makanya gak jadi kencing. Itu yang pertama katanya. Yang kedua sama, gue balik shift 2 juga. Itu sampai gue tidur di luar. Jadi bokap gue habis selesai makan lagi ngerokok di ruang tengah kan. Di ruang tamu. Nyokap sama gue kan lagi tidur di ini kan, di kamar kan. Gue lagi ngerokok. Itu di daerah dapur. Bokap gue ngelihat pocong. Lihat pocong. Itu lewat depan samping dia gini. Dan gak loncat. Ngelayang. Oke. Lewat, bokap gue langsung lihat gini. Dia diem dulu. Nggak pikir panjang, langsung buka pintu, tidur di luar dia akhirnya. Makanya bokap gue tidur di luar waktu itu kan. Lewat itu dari mana ke mana ya? Dari dapur ke arah pintu. Pintu depan? Iya. Wih, berarti samping dia banget Iya. ya? Jadi bokap gue lagi nyender. Jadi ini ibaratnya, ini tembok kamar nih. Tembok kamar. Nah ini jalan yang mau ke dapur kan. Gue lagi nyender gini, ngadep ke pintu kan. Lewat gini, ses, depan dia gitu. Belum lewat gini, ses. Makanya bokap gue langsung diem. Nge-stand dia sebentar. Langsung buka pintu, tidur di luar dia. Kenapa bokap lu refleksnya tidur di luar, nggak di dalam kamar? Dia takut kalau dia di dalam termasuk katanya. Kalau di luar dia bisa lari. Saking takutnya gitu. dia. Iya, dan kalau di luar dia bisa minta bantuan tetangga. Kalau ada apa-apa gitu. Iya, refleks safe zone-nya dia tuh keluar malah Iya. ya, bukan masuk ke dalam. Iya. Ya, bagus juga tuh. Jadi dia mikirnya kalau gue di luar ada apa-apa di dalam, gue bisa teriak ke tetangga. Jadi bisa nyelamatin yang dalam. Iya, setiap Tapi orang. kalau misalnya gue di dalam semua, ada apa-apa, takutnya pengen keluar pintu kekunci kan. Akhirnya nyokap gue kan ngedenger omongan bokap gue tuh cerita. Nyata nyokap gue belum tidur, dia masih bangun. Oh, nyokap gue marah besar lah dari situ. Bapak tahu nggak katanya, si AA pernah ngelihat ini ya, itu yang gue kepala, yang gue ngeliat om-om yang ternyata pocong itu di dapur. Mama tuh nggak cerita, sebenarnya biar tenang aja katanya. Ternyata bapak juga lihat katanya. Bukannya bilang ke mama, bapak ibaratnya pengen nyiksa batin istri apa gimana katanya. Pokoknya nggak mau tahu, mau pindah katanya. Mau pindah, nggak mau tahu katanya. Ya udah iya kata bokap gua, ngalah lah. Ya udah ntar kita cari kontrakan lain dulu ya. Tapi ya sambil nyari kontrakan, ya mama tetap tinggal di situ. Ya nggak mau, pokoknya kok kita cuma tinggal boleh, tapi bapak cuma boleh shift 1 doang. Jadi biar malamnya ada bokap gua gitu. Kan kalau shift 1 ya nggak bisa juga dong kata bokap gua kan gitu. Akhirnya bokap gua ngakalnya gini aja, kan bokap gua kan punya junior tuh, Om Hano sama Om Ujang kan. Nah mereka bertiga tuh shiftnya nggak pernah bareng, selalu pisah. Misalnya Om Hano shift 1, berarti Om Ujang shift 2, bokap gua shift 3-nya. Nah jadi gini aja, ntar bapak bilang sama mereka berdua, yang shift 1 itu ntar suruh tidur di kontrakan, nemenin mama sama anak-anak. Akhirnya bokap gue bilang lah, ngomong ke mereka kan, lu mau nggak siapa aja yang shift 1 atau libur, misalnya gue lagi shift 2 atau shift 3, kalian shift 1 tidur di kontrakan, nemenin si teteh katanya, nemenin si teteh sama anak-anak. Ntar gue kasih dah uang buat jajan-jajan mah, kata bokap gue gitu. Ya mereka, karena mereka baru kerja juga mungkin ya dapat uang tambahan kan lumayan. Jadi ya udah nggak apa-apa katanya. Mereka mau aja. Ya udah akhirnya kita balik besoknya ya, setelah kejadian itu, setelah mereka cerita, besoknya gue balik lagi lah ke kontrakan kan. Sekalian gue sekolah juga, dan emang bener pintunya kebuka.
Belum ditutup. Belum ditutup. Semalaman berarti pintu kontrakan gue kebuka. Gak ada orang yang masuk juga tapi. Ya, entah emang gak ada orang yang masuk, entah emang gak ada yang berani masuk, gue gak tahu. Pokoknya pintu kebuka semalaman bang. Ya tapi gue liat pintu kebuka ngiranya pasti di dalam ada orang sih. Harusnya. Dan emang pintu kebuka, lampu nyala kan. Ya itu. Yang ngiranya ada orang. Mungkin ngirinya ada orang jadi gak ada yang masuk ya. Ya udah, akhirnya selesai. Bokap gua sip 2, yang sip 1 itu Om Hano. Jadi Om Hano sip 1 kan dia. Jadi dia sesuai tadi kata bokap gua, kalau misalnya di antara mereka berdua ada yang sip 1, bokap gua sip 2 atau sip 3, mereka nemenin gitu. Nemenin adik gua, nemenin nyokap gua gitu sama gua kan. Ya udah, Om Hano nyampe ke situ sore lah, jam 5 sorean lah nyampe dia. Tapi dia bawa baju dan lain-lain kan. Udah, ya gua kan sama junior bokap gua kan yang kehitung dekat banget ya, udah deket lah. Karena gua sering main gitu sama mereka kan, sering diasuh lah sama mereka. Jadi ya mereka datang ya gua udah gak canggung gitu, udah kayak ke om sendiri. Iya. Kata gua, om, karena apa gitu. Ini Alvan baru beli mainan baru, gua bilang. Main apa katanya? Ular tangga, ntar main sama Alvan ya katanya. Mama suka gak mau diajak main ya, emang nyokap gua jarang kalau gua ajak kayak main ular tangga mah. Udah cari temen sono gitu. Ya gue kalau malam kan nggak mungkin gue nyari anak-anak kompleks itu juga kan. Ya udah ya om temenin katanya. Ya udah, nyokap gue di kamar sama adik gue udah tidur. Itu jam 7-an abis isya lah. Gue sama Om Hano main ular tangga lah. Main ular tangga kita. Om Hano pengen kencing. Bilang, katanya, om kencing dulu ya katanya. Oh ya om. Ke dapur dong dia. Ke dapur, dia kencing, main agak lama lah kencing. Pas dia pengen balik lagi ke gua, ke ruang tamu, dia langsung teriak, teh katanya. Ke nyokap gua kan, makanya teh ya, teh bawa Gia keluar cepetan katanya. Dia nyuruh bawa adik gua buat keluar rumah. Ada apa no? Udah bawa keluar. Nyokap gua refleks bawa adik gua keluar. Om Hano langsung lari, kan gua lagi duduk nih di ruang tamu, lagi main ular tangga kan tadi kan. Om Hano langsung lari, narik gua. Langsung dia narik gua langsung keluar. Udah diem di luar. Kenapa katanya. Langsung Om Hano nanya ke gua, Alvan tadi kamu lihat apa? Nggak lihat apa-apa, aku malah lihat lagi main kan sama om. Kapan katanya? Ya om abis balik dari WC langsung main. Lama? Enggak kok. Dia nanya lama nggak om dari WC-nya? Enggak, orang baru sebentar langsung datang lagi. Padahal di WC lumayan lama kan. Dan yang dia lihat, tahu nggak? Yang dia lihat tuh, gue lagi main ular tangga, depan gue pocong lagi berdiri. Makanya dia refleks teriak buat nyuruh nyokap sama adek gue buat bawa keluar, dan dia langsung narik gue. Refleks dia itu. Langsung teriakan, teh bawa si Gia keluar cepet katanya. Kenapa? Udah bawa keluar ya. Nyokap gue refleks ya, takutnya ada apa. Takutnya ada gempa atau apa. Mungkin nyokap gue langsung jadi refleks bawa adek gue keluar. Gue lagi duduk di ruang tamu. Om Hano langsung lari, narik gue aja. Ternyata dia ngelihat gua, ini buat papan buat ular tangga kan, depannya pocong lagi berdiri. Sementara yang gua lihat, gua ngerasanya gua lagi main sama Om Hano. Tuh, kata Om Hano langsung kayak, udah kita tidur di luar aja, kita tidur di luar. Bokap gua datang lah, dia sip 2 kan. Kenapa katanya? Gak apa-apa katanya. Nyokap gua udah tetap berantem lah, pengen pindah ya, udah kejadian kayak gitu kan. Udah pengen pindah, pengen pindah katanya, nggak mau, kok mama mau pindah. Ini masih nyari, emang ya lagi nyari kontrakan, bokap gue tuh masih nyari kontrakan. Akhirnya ya udah ntar mah mungkin kalau mungkin nanti mah gak ada kali gangguannya, sabarin dulu aja. Ya udah, abis itu besoknya Om Hanonya tuh langsung minta cuti dia langsung nggak enak badan setelah ngeliat si pocong itu dia. Nggak enak badan, bilang gue izin cuti aja lah, katanya gue gak enak badan. Dia langsung izin. Jadi padahal dia besoknya tuh libur, tapi dia izin hari H-. Jadi kayak besok libur, hari ini dia izin. Jadi besoknya dia tetap libur kan. Dia izin. Terus Om Ujang kan, Om Ujang juga dia sip pagi. Jadi dia sore kata bokap gue, udah no, di kontrakan gue aja, lu sakit juga kan katanya. Akhirnya ngepon juga Om Ujang buat, jadi biar kita banyakan lah di kontrakan. Oke, rame nih. Iya rame. Jadi bokap gue sip pagi juga, Om Ujang sip pagi juga tuh waktu itu. Karena Om Hanonya sakit kan, jadi di backup sama Om Ujang juga.
rame lah di kosan berenam. Gua, bokap, nyokap, adik gua yang kecil, Om Hanom, Om Ujang, berenam. Posisi udah malam, gue pun udah pada tidur. Nyokap udah gue tidur, gue pun udah tidur. Ya bokap gue karena ada junior-juniornya, mereka belum tidur ya kayak main gaple, kayak gitulah. Ya besoknya juga pada libur kan. Nah, gue tuh ngerasa kayak dibangun sama bokap gue. Kayak, ah bangun katanya. Ya pak, kenapa? Bangun katanya. Bilang, gue bangun lah. Gue emang ngeliat wujud bokap gue. Belum kencing kan, kata kencing dulu takut ngompol. Karena gue dulu punya kebiasaan kalau sebelum tidur kencing dulu. Selalu disuruh kencing dulu takut ngompol gitu. Waktu itu gue kayaknya udah kencing sih. Gue gak tahu, lupa ya. Tapi kata bokap gue belum kencing kan, kencing dulu takut ngompol. Ya gue bangun, gue dituntun sama bokap gue ke dapur. Pas udah selesai masuk dapur, gue ngerasanya tuh baru masuk dapur, bokap langsung tangan gue kan tadi ada yang narik ya bokap gue ya. Itu tangan gue tuh yang narik ini ditarik sama orang ke belakang. Ditarik ke belakang. Dan itu bokap gue. Kamu ngapain? Lu tau gak ngapain gue? Gue megang pisau gini. Ih. Untung bokap gue sama juniornya tuh belum pada tidur. Dan lu gak sadar itu ya? Enggak, gue ngeliat sih kayak bokap gue bangun, nyuruh gue kencing. Iya. Dan mereka tuh ngeliat gue keluar kamar, bokap gue nanya mau kemana, A? Mau kencing. Gitu. Gue jawab pengen kencing. Jadi gue kayak sleeping walking gitu loh, kayak tidur berjalan. Bokap gue nanya mau kemana? Mau kencing. Cuman kan dulu tuh kalau nyimpan pisau kayak gitu disatuin sama sendok garpu. Iya. Jadi pas gue ngambil mungkin bunyi kan kreceng-kreceng gitu kan. Pas kata Om Ano itu si A lagi ngapain? Pas ngeliat bokap kaget karena gue megang pisau dan gue kerepek gini. Bokap gue langsung lari, langsung narik tangan gue yang megang pisau ini. Kamu ngapain katanya? Ya, gue kan dan refleks kayak gitu langsung nangis lah. Ibarat pastinya kayak, lu gimana sih lu anak kecil langsung nggak tahu apa-apa sama disentak sama orang tua lu kan? Kamu ngapain katanya? Ya gue nangis langsung, gue nangis kejar-kejarnya. Tapi bener itu, di tangan lo ada pisau ya? Ada pisau. Ya bokap gue cuma kan narik tuh ada pisau. Gue udah posisi udah gini, tinggal gitu doang. Terus, udah, amanin lah. Sama nyokap gue udah kejadian kayak gitu kan udah wah fatal banget ya. Maksudnya kayak, tuh ya ibaratnya si A udah hampir jadi korban katanya. Mau sampai kapan katanya, udah cepet pindah. Akhirnya bokap gue milih, udah kita pindah ke mes aja. Ada mes 01, kita pindah ke mes aja. Toh dari kontrakan ke mes kan nggak terlalu jauh, jadi mindahin barangnya nggak terlalu susah katanya. Akhirnya nyokap gue ngalah, ya udahlah mendingan diantar buat kebutuhan belanja nyetok per bulan gitu daripada harus ya anaknya bahaya kan. Akhirnya kita pindahlah ke mes bang. Nah di mes ini gue kira ya karena mes ini kan ramai banyak karyawan ya, harusnya ya aman-aman aja dong. Harusnya nggak ada gangguan apa-apa dong gitu kan. Ternyata gue salah. Di mes ini, mes buat karyawan ini kamar mandinya terpisah. Kamar mandinya di luar. Dan mes itu posisinya benar-benar tengah hutan. Jadi posisi dari kontrakan gue pengen ke mes itu, ini kontrakan gue biasanya di bawah nih. Nah kita tuh harus lewat jalan, emang jalannya tuh gede bisa buat 2 mobil. Tapi jalannya tuh batu semua. Itu buat apa ya, lewat mobil tambang. Jadi buat mobil-mobil gede, buat lewat itu, batu semua. Jadi lumayan jauh dan emang benar-benar kayak tengah hutan gitu, gak ada apa-apa lagi ya, hutan cuma atasnya tambang gitu. Kita di mes itu ada kamar mandinya di luar kan, dipisah lah. Itu ada 3 kamar mandi, 1, 2, 3. Nah kamar mandinya itu ada 3 kamar mandi, tapi depan belakang kayak ini kamar mandi, ini depan kamar mandi. Yang satu ngadep sini, satu ngadep sana. Oke. 3 jadi total kan 6. Cuman yang ngadep ke, jadi ada yang ngadep ke jalan sama ngadep ke hutan. Ya pasti. Nah yang ngadep ke hutan itu cuma buat BAB kamar mandinya, jadi cuma ada WC sama ini ember. Nah kalau buat yang ngadep ke jalan itu ada baknya buat mandi, buat nyuci di situ. Nah ya bokap gua kan tinggal di mesnya juga baru kan, nyokap gua juga baru. Jadi ya kita yang ngerasa nggak ada apa-apa lah gitu kan, karena ya mesnya juga banyak pegawai di situ kan. Berarti itu nyampur itu apa gimana? Per kamar dikasih kamar masing-masing. Ada kamar masing-masing. Cuma kamar mandi di luar. Berarti lumayan gede nih mesnya. Lumayan. Itu cuma mesnya tuh kotak. Udah kotak doang, cuma emang gede, emang luas. Jadi jadi kayak kamar kos-kosan aja gitu. Cuma dari kayu dibentuknya, kayu atasnya tuh seng.
Dan kamar mandinya pun gitu, kayu. Jadi kayunya tuh bukan kayu triplek, kayak kayu yang batangan yang disusun gini. Jadi gini gitu loh. Atasnya tuh seng doang. Jadi atasnya tuh gak ada plafon. Jadi seng, jadi masih langsung kelihatan langit-langit. Jadi seng itu langsung kelihatan kayak apa sih? Kayu-kayu buat penyangga sengnya kita ngelihat gitu loh. Iya. Nah, ternyata di mes itu tuh ada aturan. Kita nggak boleh ke kamar mandi dari maghrib ke atas. Waduh. Cuman ya karena kita baru nggak tahu, bokap gue pun nggak tahu gitu. Karena ya bokap gue salah satu orang yang nggak mau ngulik-ngulik cerita horor orang. Kayak karena dia penakut. Dan nyokap gue lebih penakut lagi gitu. Akhirnya pada waktu itu jam 10, gue kan masih kecil tuh, ya umur 8 tahunan lah ya. Jam 10, bokap gue tuh sip 1. Jadi dia ada, malamnya ada lah. Gue bilang, Pak, mau gue bilang itu. Mau BAB. Kata bokap gue, ya udah ayo diantar. Diantar lah gue sama bokap gue. Karena ini gue kan dulu sama bokap gue kehitung lumayan dimanja lah. Karena gue mau jadi anak tunggal nggak jadi. Gue 4 tahun jadi anak tunggal, terus lahir adik gue kan. 5 tahun gue jadi anak tunggal, lahir adik gue gitu. Yeah. Jadi gue 5 tahun jadi anak tunggal dimanja. Jadi pada umur segitu pun, jujur gue waktu itu belum bisa cebok sendiri. Jadi harus diantar kalau BAB. Diantar sama bokap gue. Posisi kamar mandinya kan, kamar mandinya ngadep hutan. Posisi WC tuh ngarah ke depan pintu gitu. Jadi bokap gue berdiri di luar kamar mandinya pintunya dibukain. Gua jongkok kan, gua ngeliat hutan langsung kan. Nah di samping kamar mandi ini ada pohon gede. Yang gua waktu itu pohon apa? Pohonnya gede aja pokoknya. Gua kamar mandi kan 1, 2, 3. Nah gua di sini yang pertama yang dekat pohon gede ini. Gua jongkok sambil main air aja gitu. Maksudnya anak kecil lagi pup kan main air. Dan emang kamar mandinya ya sebut gelap sih enggak. Mereka penerangannya pakai lampu yang kuning. Iya. Bohlam yang kuning. Agak remang ya. Ya yang kayak gitu. Nah kan ada pohon gede nih. Gua ngomong ke bapak gua, Pak, itu kok ada teteh yang ngeliatin kita. Gue bilang si teteh karena gua kenapa bilang teteh ya umurnya lebih tua dari gua. Tapi dia nggak nginjek tanah, dia ngelayang di atas pohon. Bokap gua ngeliat, mana nggak ada. Bokap gua kan orangnya penakut. Mana nggak ada, itu ngeliatin ke sini, tetehnya senyum. Gua bilang itu. Emang gua ngeliat itu cewek pakai baju putih. Kata bokap, gak ada. Ya bokap gue karena takut kan. Kamu udah belum? Belum. Cepet ya. Posisi mungkin dia pengen lari tapi anaknya di sini gitu kan. Nggak lari ya dia takut. Ya dia ngeburu-buruin gue. Udah cepetan. Ya belum. Itu tanya ngeliat sini ketawa. Gue bilang gitu. Udah kamu cepetan katanya. Jadi ya akhirnya ya udah kelar gue bilang. Bokap gue langsung, gue dicebok langsung bawa lari. Celana gue aja masih ketinggalan di WC itu. Tapi celana di sana. Udah nggak apa-apa. Nanti aja celana mah katanya. Masuklah ke kamar mes kan. Kata nyokap gue, kenapa Pak? Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Bokap gue udah nyenggol gue gitu. Nggak apa-apa ya ayah. Ya nggak apa-apa. Lah ini sih kenapa katanya? Celananya kemana? Oh ketinggalan di WC lupa. Kata bokap gue gitu. Ya udah ambil lagi. Udah besok aja ambilnya udah malam. Ini ganti celana aja. Kalau gue ganti celana gue tidur lagi lah. Nah udah selesai. Besoknya gue diantar sekolah sama nyokap gue lah. Kalau dari kontrakan dulu kan ke sekolah gue nggak terlalu jauh ya. Nah karena gue dari mes kan harus turun dulu nih. Kita naik ojek turun, baru kontrakan gue bersekolah gue tuh. Jadi nyokap gue kalau bisa bolak-balik jahat di ongkos gitu. Harus naik ojek turun, ntar naik ojek naik lagi, ntar turun lagi ngejemput gue, ntar naik lagi jadi 4 kali bolak-balik kan. Jadi nyokap gue nungguin gue aja gitu, nungguin gue ke kelas sekolah lah. Sama adik gue lah gitu kan nungguin sampai nyokap gue belanja kebutuhan. Jam 12 gue balik sekolah, kita balik lagi ke mes. Nyokap gue kan tadi rencana nyuci pagi, cuma kan harus nganterin gue sekolah dan nungguin ke sekolah, jadi nyucinya dia malam. Abis isaan dia minta antar ke gue kan. Bokap gue waktu itu sip pagi juga, sip 1. Jadi antar mama yuk katanya. Jadi bokap gue jaga adik gue di mes. Bokap nyokap gue minta antar ke gue buat nyuci di kamar mandi ya kan 3 nih yang hadap jalan, tapi kalau yang ngadep hutan kan yang buat BAB doang. Nah itu posisi kamar mandinya, pintu ada space lumayan agak lega, bak udah gitu. Jadi pintu, space, bak. Oke. Nah
Nyokap gue posisi nyuci ngebelakangin pintu. Nah gue nungguin nyokap gue di depan nyokap gue, jadi ngedepanin pintu. Oh, oke. Ya gue jadi ngeliat pintu keluar. Ya. Itu Isaan. Nyokap gue nyuci biasa ngebelakangin pintu. Itu tiba-tiba pintunya ketutup. Trak. Kencang apa pelan? Kenceng. Oh, oke, kebanting ya. Iya. Nyokap gue langsung refleks nengok ke belakang dong. Dan itu pintu kamar mandi itu nggak bisa dikunci dari luar, Bang. Nyokap gue mikir ada orang usil. Didorong nggak bisa dibuka. Jangan usil dong, kata nyokap gue gitu. Buka. Dan kan posisi ini pintu nyokap gue nih. Ada space buat nyuci kan? Gue di sini kan. Nah ini berarti ada space antara gue sama nyokap gue kan. Ini baju yang lagi dicuci. Iya. Itu gue ngelihat rambut dari atas langit-langit itu, rambut dari atas itu ke bawah ngejuntai. Gue diem, gue langsung bilang, mama itu ada rambut si Teteh gitu. Dan gue ngeliat cewek gini ngintip. Gue ngeliat, jadi cewek dari atas ngintip gini, rambutnya tuh ke bawah. Oh, oke. Nyokap gue bilang, jangan bercanda, kata. Itu lihat di atas. Pas nyokap gue ngeliat ke atas, nyokap gue pingsan. Wah, dia ngeliat dong. Nyokap gue pingsan, refleks. Gue selaku anak kecil itu, gue nangis, teriak. Nangis gue kejar. Mama, gue teriak benar-benar nangis. Otomatis orang mes ngedenger semua kan. Satu mes ngedenger semua tuh. Semuanya datang ke kamar mandi. Ngedobrak pintu itu nggak bisa. Akhirnya pintunya tuh engselnya dibuka. Jadi dicopot. Sampai akhirnya itu pintu yang kamar mandi pertama itu nggak ada pintunya. Jadi cuma pakai buat nyuci doang akhirnya. Jadi benar-benar nggak bisa dibuka. Jadi akhirnya engselnya dilepas, ditarik baru bisa. Dicopot si pintunya baru bisa kebuka. Nyokap gue udah pingsan, gue nangis. Bokap gue ngamanin gue, nyokap gue dibawa sama teman-teman bokap gue ke mes. Nyokap gue pingsan, susah untuk nggak bangun-bangun tuh. Gue ambil nangis, nyokap gue masih pingsan. Dan pingsannya itu nyokap gue tuh, kalau orang pingsan biasa kan cuma tidur, napas teratur ya. Nyokap gue nggak, napasnya kayak orang sesak kayak gitu. Akhirnya bokap gue kan panik juga kan, mau dibawa ke rumah sakit lah tadinya. Bawa ke rumah sakit aja kali ya. Terus ya udah lama tinggal di mes itu bilang, ini aja katanya, ada orang lokal sini katanya, dia agak ngerti katanya. Ngerti apa? Udah panggil aja, dia bisa ngobatin katanya. Nah orang lokalnya dipanggil, ya nyokap gue dikasih air lah. Kasih air, baru sadar. Oke. Dan ditanya dong, sama kenapa? Nyokap gue bertanya, sama ngelihat dia. Airnya berarti diusapin ya? Iya, diusapin. Ditanya, dia ngelihat apa yang gue lihat. Dia ngeliat cewek ketawa, matanya melotot kayak gini. Melotot gini, rambutnya ke bawah. Cewek gini. Makanya nyokap gue langsung pingsan. Pas pingsan itu nyokap gue, dia cerita dia mimpi. Jadi dalam pingsan itu dia mimpi. Dia mimpi, tangannya diikat, ditarik sama si cewek yang dia lihat. Hayo ikut. Hayo milu gitu. Kayak pakai bahasa Sunda kan. Hayo milu. Nyokap gue nggak mau katanya. Ditarik dipaksa. Makanya nyokap gue ngos-ngosan. Sampai kata orang lokal situnya, dia bilang, untung si ibu ngelawan gitu, nolak. Katanya kalau ibu pasrah ikut sama si cewek itu, ibu bisa lewat, bisa meninggal. Ya karena ya nyokap gue udah kena juga, jadi kayak ya udah terlalu mengancam inilah keadaan keluarga gue kan. Akhirnya nyokap gue cerita ke nenek gue kan sama kakek gue, ya udah kalian pindah aja ke Cikampek lagi. Akhirnya gue pindah lagi ke Cikampek, jadi tinggal bokap gue lah yang di Bongkor. Oke. Bokap gue karena dia cuma cowok sendiri kan, dia ikut mesnya sama teman-temannya yang lain, jadi satu kamar cowok bertiga kayak gitu. Jadi di mesnya aman-aman aja, tapi ada kejadian yang lebih parah bokap gue di tempat kerjanya, Bang. Waktu lu udah pindah nih? Iya, gue udah pindah. Ya bokap gue sampai akhirnya ya memutuskan untuk resign lah, sampai bikin bokap gue resign lah. Apa kejadiannya? Jadi ya, kejadian pertama itu tahun 2004 kalau nggak salah. Kejadiannya itu setelah tragedi ketimbun. Jadi sekitar tahun 2004 tuh ada kejadian pertambangan di sana itu mengalami
jatuh, bukan jatuh lah, tanahnya tuh ambles. Longsor gitu. Ya mungkin kayak longsor, gue nggak ngerti. Dan itu tuh menguburkan sekitar 13 orang penambang liar. Dikubur, ya kayak terkubur hidup-hidup aja. Penambang liar apa pekerja tambang situ? Penambang liarnya. Penambang liar. Iya. Jadi ada penambang liar tuh mereka yang apa ya, kita ngomongnya dia penambang yang bukan dari PT dan ngambil hasil tambangnya itu buat dia sendiri. Oh, oke. Jadi dia ya warga sekitar situ gitu, yang penambang liar lah. Orang nyebutnya gurandil. Gurandil. Orang nyebut ya, orang PT tuh nyebutnya itu gurandil. Itu penambang liar. Jadi sebelum kejadian itu tuh ada bokap gua lagi di dalam. Jadi kan penambangan tuh itu kayak di gua kan, kayak bukan gua, kayak ngebor tanah kan. Jadi bokap gua bagian dia bawa loader. Loader tuh ya mesin berat yang buat ngambil tanah, ngeruk tanah, ntar dipindahin ke truk gitu. Nah bokap gua bagian supir loadernya kan. Nah bokap gua waktu itu kejadiannya kan malam tuh, jam 12-an malam. Jadi bokap gua lagi mau ngeloading material ke dalam, dari dalam keluar. Jadi masuk dulu buat ngambil material kan. Tiba-tiba lampu loadernya mati sama mesinnya mati. Mati si mesin loadernya. Lah kok mati, kata bokap gue gitu kan. Sementara kalau habis bensin nggak mungkin, habis solar sorry. Kalau habis solar nggak mungkin. Karena kan sebelum kayak setiap pergantian shift, si mesin tuh dicek. Nah, kalau misalnya ada kerusakan di shift sebelumnya, ya berarti nggak dipakai nih alat. Pakai alat yang lain gitu loh. Jadi alat ini dibenerin dulu gitu. Kata bokap gue, kok nggak nyala, dinyalain nggak bisa, tetap mati. Akhirnya bokap gue tuh nyium bau gas kayak gas bocor gitu, kayak gas kompor bocor gitu. Nah bokap gue kan di tambang juga udah mulai lama, dia dari tahun 90-an di tambang kan. Jadi ya mungkin dia udah hafal kayak, oh bau ini udah nggak beres, ini harus keluar gitu. Lalu bokap gue turun dari loader, lari keluar. Pas dia lari keluar, baru dia keluar berarti si goanya ini bunyi, kencang banget. Bener-bener bokap gue sampai kehempas dari pintu gue, kehempas keluar, ketip sama anginnya itu, gitu. Ternyata itu tuh ya apa ya, mungkin runtuhnya si terowongan dalam runtuh, dan saat kejadian di dalam itu ada sekitar 13 gurandil yang kejebak. Nggak selamat. Innalillahi. Itu apa ya? Ya karena mungkin gue nggak tahu sistemnya apa. Cuman kan kalau gini, kalau dari PT itu kan dia udah ada titik yang harus dibornya kan. Jelas lah. Ya, safety-nya udah ada kan. Nah, cuman kalau gurandil kan mereka penambang liar nih. Mereka ngebor dari mana aja. Berarti dan mereka nambangnya manual. Mereka bikin lubang dari mana aja. Oke, ngacak ya. Jadi ya yang harusnya udah safety di situ, karena mungkin dari yang gurandil ini dia dari bikin lubang ngacak, bisa terjadi jadi ambruk. Ya, kayak lu main puzzle. Nah, yang harusnya puzzle itu udah bener nih lu susun posisinya. nih. Nah, ada yang ngambil sembarangan. Jadi ngacak nih. Jadi ya, runtuh lah. Sekitar ya, gua sih terakhir gua baca beritanya sekitar 13 orang yang jadi korban. Dan itu semua penambang liar. Itu lagi zaman bokap lu kerja di situ ya? Iya, zaman bokap gue kerja di situ. Okay. Akhirnya ya karena kejadian itu PT sempat nggak operasional dulu beberapa hari lah. Akhirnya beroperasional lagi, normal. Bokap gua shift 3 lagi. Nah kejadiannya mulai setelah kejadian itu mulai ada hal-hal horor di tambangnya. Jadi bokap gua shift 3, dia lagi ngeloading material, mau ngeloading material dari luar, mau ngambil material ke dalam buat diangkut ke luar kan. Dia ngedengar bunyi ini kayak apa ya namanya tuh, batu diadu sama besi, tang kayak gitu. Oh kayak dipukul gitu ya? Iya kayak batu dipukul sama besi. Iya. Dan pas dia jalan kan gelap, penerangan tuh kanan kiri emang ada lampunya kan, ada lampunya sama lampu loader kan. Dia jalan, di depan dia itu dia ngelihat orang lagi nambang manual pakai apa ya? Kalau orang Sunda nyebutnya balincong. Balincong tuh yang kayak huruf T gitu loh. Ya kayak iya. Palu gitu. Iya kayak Palu, cuman iya yang gini.
Nah, Iya, yang gini yang ujungnya tajam itu. Ya, buat ngikis batu itu. Nah iya kayak gitu. Dia ngeliat orang lagi kayak gini, tang kayak gitu. Bokap gua mikirnya itu gurandil, penambang liar. Bokap gua juga takut karena ya penambang liar salah satunya mereka tuh biasanya bawa sajam juga. Jadi kalau ketahuan mereka tuh kalau nggak bisa lari ya bisa nebas pegawai yang nangun dia gitu. Bokap gua takut, antara takut dan itu siapa gitu. Bokap gua agak dekat, dipanggil. Bokap gua teriak, lagi ngapain? Kata bokap gua gitu. Dia berhenti. Bokap gua udah siap-siap nih, mau cabut, mau kabur gitu. Udah siap-siap. Kalau ini orang ngeluarin senjata tajam, bokap gua langsung siap turun, langsung lari gitu kan. Seenggaknya kan dia dihalangin sama loader dulu nih. Jadi masih bisa ada kesempatan buat lari. Orang ini gini, pas dia diri gini, nengok ke bokap gua gini, kepalanya lepas. Dia malas banget. Posisi kan loader kalau misalnya bokap gua mau ngambil material kan posisi sekupnya di bawah. Jadi nggak terlalu nempel ke tanah tapi gini. Lepas, bokap gua diem. Ya, orang lihat kejadian gitu kan pasti shock lah ya. Bokap gua langsung diem. Si kepalanya tuh ngegelinding ke loader, ke sekup loader bokap gua. Dan itu tiba-tiba sekopnya tuh naik sendiri, nget gitu. Dan kan gini posisi kan. Ini posisi berarti bokap gua, ini loader gini kan. Ini posisi tempat duduk driver lah, udah gini. Kepalanya gini, tek, di depan bokap gua ngeliat gini. Bokap gua langsung lari keluar. Langsung udah keluar dari loadernya, dia langsung lari keluar. Terus dia bilang, Kenapa bang? Ya orang nyangkanya takut ada yang runtuh lagi. Katanya, gua ngeliat kepala, kata bokap gua. Ah serius lu? Iya gua ngeliat kepala di sana. Ngegelinding, kata bokap gitu kan. Ya udah kita cek, dicek lah. Banyakan lah masuk pakai mobil. Masuk ke dalam. Posisi nyampe lah ke posisi si loader itu kan. Loadernya kan tahu bokap gua dimatiin langsung cabut. Pas datang ke situ posisi loadernya nyala gitu. Bokap gua kan rencana mau ngambil material kan tadinya kan, tapi belum jadi ngambil material kan karena udah ada kejadian kepala itu. Tapi tahu nggak di skop si loader udah ada material penuh. Ada material penuh. Halo mak, kecapean kali, itu udah ada material penuh kayak gitu. Bokap gua pun notice, gue tadi belum sempat ngambil material katanya. Akhirnya si loader dibawa lah keluar kan, dibawa keluar, dengan material yang dibawa. Pas materialnya ditumbahin, geletak badan manusia. Gak ada kepalanya. Jasad deh. Jasad. Wah di situ bokap gue kayak, ya dia benar-benar kaget ya kayak, anjir. Cuman bokap gue mungkin saat itu dia pengen resign, belum nemu kerjaan baru juga kan. Jadi dia coba buat bertahan lah, kata dia. Oke, jadi ini berarti sebenarnya pas ada kejadian itu harusnya investigasi dong pihak kepolisiannya nggak sih? Tahu lu ada nggak sih waktu itu? Ada investigasinya bang. Berarti nggak semua jasad ketemu nih? Nah itu. Pada saat itu korban dilaporkan 13 orang, tapi entah ya kejadian sebenarnya berapa. Oh, di laporannya 13 orang. Iya, di laporannya. Sementara kalau setahu gua kalau gurandil itu mereka berkelompok. Jadi mereka tuh nggak nambang sendirian, mereka berkelompok. Bokap gua tuh setelah kejadian itu tuh dia tadinya kan pengen resign kan, cuma dia tahan-tahan lah. Ya karena yang lihat anak istrinya juga kan kayak, kalau gua resign ntar gua nganggur, anak istri gua gimana kan gitu. Benar. Gua belum punya kerjaan baru. Akhirnya tetap bertahan dengan harapan mungkin bokap gua positive thinking, mungkin sosok itu nunjukin bahwa ada badan gue di sini. Dan ketemu. Ya udah. Tapi setelah kejadian yang longsor itu, setiap shift 3, shift 2 gitu, bokap gue pasti ada gangguan. Dan sebenarnya bukan cuma bokap gue doang. Banyak yang lain juga ada gangguan. Cuman gue dapet cerita dari bokap gue doang kan kebetulan. Jadi kayak dia lagi kayak ngeloader alat. Dia pernah kejadian dia lagi masuk ke dalam, dia lagi ngeloading alat, material lagi dia loading, diangkat gini kan. Jadi kan posisi gini, jadi kan gini, set gitu kan. Pas dia angkat ada pocong di kiri, di ujung ininya. Sama bokap gue kabur lah.
Terus pernah ada lagi kejadian sama di dalam tambang juga. Dan itu yang bikin akhirnya bokap gue putusan, oke gue resign. Jadi bokap gue lagi loading material, biasa masih aman masuk. Pas mau pergantian shift istirahat. Jadi kalau apa ya namanya, kan kayak shift 1, shift 2, shift 3 kan. Jadi shift 3 istirahatnya kayak jam 3 pagi nih. Jadi ntar ada yang gantian. Nah bokap gue pergantian istirahat kan. Jadi dia satu kali lagi ngambil material, keluar istirahat, kan digantiin sama yang lain. Oke. Pas lagi set, tiba-tiba mesinnya mati, dinyalain lagi sama bokap gue nih. Nyala. Kan mati sempat gelap kan. Pas dinyalain, terang lagi. Di depan dia tuh ada 4 orang ngeliatin dia sambil bawa apa baliung, kita nyebut baliung, jadi ini balincong lah gitu. Iya. Itu badannya semua penuh darah. Bokap gue pengen kabur, dibuka pintunya nggak kebuka, nggak bisa dibuka pintu loadernya, nggak bisa dibuka. Tuh, wah udah panik bokap gue, sampai dia bilang ada bisikan yang mungkin dia sampai sekarang nggak bisa dia lupain ya, tolong temuin badan saya. Tapi pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda ngomongnya gini, pandangankeun badan awak kurang. Kayak gitu. Bokap gue cuman diem. Terus loadernya mati lagi. Dan gak bokap gue nyala lagi. Nggak dengar suara bener kayak di luar. Sesak, sakit, tolong. Sesak, sakit, tolong. Kayak gitu. Pokoknya itu benar-benar sampai gangguan itu tuh terus sampai teman bokap gua tuh nyamperin baru hilang. Terus si pintu loadernya si kaca, jadi kacanya kan kayak kaca, bukan kaca yang pecah itu, jadi kayak kaca yang tebal tapi kayak mika plastik gitu kan. Iya. Duk kayak ada yang mukulin pakai batu. Duk wah bokap gua udah nggak bisa apa-apa, keluar nggak bisa karena pintu kayak dikunci kan. Itu benar-benar kata bokap gua ibaratnya pengen pingsan tapi nggak bisa pingsan. Sampai ada temannya nyamperin pakai mobil kayak, lu nggak apa-apa, baru bisa dibuka pintunya. Bokap gue udah keringetan, udah pucat, akhirnya ya udah dia mutusin buat resign tuh di situ. Nah akhirnya setelah kejadian itu bokap gue mutusin untuk berhenti dan dia pindah ke Kalimantan. Cuman sebenarnya di Kalimantan tuh banyak juga kejadian. Cuman karena emang mungkin konsep ceritanya udah beda kan, kalau di Kalimantan dia udah nggak di pertambangan lagi gitu. Oke. Iya percaya sih gue kalau di Kalimantan. Lumayan serem bang gitu. Nah balik lagi ke cerita yang di awal kontrakan gue nih bang, yang tadi gue ceritain itu kan. Iya. Ya nyokap gue kan sempat marah kan karena ya udah bayar mahal dan emang harus setiap orang yang kontrak di situ diminta 1 tahun. Nggak pernah kayak 1 bulan dulu, nggak bisa. Dan ya keluarga gue tuh kehitung paling lama yang bertahan di kontrakan itu 1 bulan. Yang lain 1 minggu, 2 minggu kabur, cabut. Ini nyokap gue sama bokap gue nanya, ya pas kita pindahan tuh tetangga ada yang ngomong, keluarga kalian tuh salah satu yang paling kuat ngontrak di sini sampai 1 bulan. Ya bokap gue nanya dong, emang yang sebelum-sebelumnya gimana? Yang sebelum-sebelumnya paling 1 minggu, 2 minggu pada pindah. Akhirnya bokap gue nanya dong, kenapa gitu bisa kayak gitu, ada apa gitu di sini. Bokap gue nanya. Terus ada warga yang cerita, jadi awalnya itu rumah ini dibangun emang buat kontrakan. Ada 1 keluarga yang ngontrak di situ awalnya, ada 1 keluarga yang ngontrak. Nah si bapak kan 1 keluarga nih, bapak, anak sama ibu kan. Nah si bapak ini dia punya penyakit, nggak tahu sih penyakitnya apa, orang-orang daerah situ bilang katanya TBC. Nah pas keadaan si bapaknya lagi di kamar mandi nggak tahu lagi ngapain, dia batuk-batuk tuh, karena kan TBC batuk-batuk keluar darah tuh. Batuk keluar darah, akhirnya sama istrinya coba buat dibawa ke rumah sakit kan, dari dari WC kan, mau dibawa ke rumah sakit, ya batuk-batuk sambil keluar darahnya tuh netes-netes dari kamar mandi sampai dapur, sampai pintu depan. Makanya kejadiannya tuh pasti
dari dapur ke pintu depan kan. Iya, bolak-balik ya. Bolak-balik situ. Karena darahnya katanya netesnya dari situ katanya, kata tetangga-tetangga kontrakan tuh. Dan gue baru ingat selalu kecium bau amis. Nah, selalu bawa amis, saya bawa amis Iya. darah. Dan terus ada lagi juga setelah keluarga itu selesai ngontrak, kan udah nih, si bapaknya udah katakan mau dibawa ke rumah sakit, baru sampai depan teras udah gak ada, udah meninggal. Jadi akhirnya udah pas keluarga ini karena tadinya ngontrak, karena si bapaknya udah gak ada, akhirnya mereka mudik lah gitu kan, sambil ngebawa si jenazah si bapaknya ini. Ya nggak lama dari situ ya 2 bulanan 3 bulan setelah itu ada lagi ngontrak suami istri. Mereka tuh nggak tahu suami istri itu kerja apa, cuman uangnya tuh ada aja, selalu ada terus gitu. Dan semenjak mereka berdua pindah, itu warga sekitar tuh sering banyak kehilangan uang. Oh, oke, menarik. Sering kehilangan uang. Ya pada saat itu ya pas ya mungkin dia selidikin kan kenapa. Dan kehilangan uangnya tuh nominalnya tuh nggak besar bang. Nominalnya tuh kayak misalnya orang punya uang 100.000 nih receh, hilangnya tuh nggak besar 100.000 hilang. Jadi hilangnya tuh 30.000, 20.000 kata mereka gitu. Dikit-dikit ya? Iya, tapi selalu kehilangan. Pas diselidik, ya mungkin warga nyelidiki kali ya. Ternyata si suami istri dua ini melihara tuyul. Dan akhirnya karena warga kesel, dibakar. Si suami istri ini dihakimi sama warga dan dibakar. Tuh. Dan ingat yang nenek gue digangguin sama kritikin dia anak kecil ya. Iya, emang mungkin itu tuyulnya itu kali. Iya. Ya itu backstory-nya sih menurut gua ya situ. Terus sama ada juga yang pernah diri di situ. Wih, banyak cewek. Iya. Itu cewek gua enggak tahu ya karena masalah apa, intinya dulunya dia ya kerja di tambang juga. Cuma ya entah ada masalah apa ya gantung diri di dapur. Oh, dulunya dia pekerja tambang situ. Ya, jadi sebelum bokap gua lah atau apa, pokoknya dia ngontrak di situ, pekerja tambang. Cewek kok dia belum, ya masih apa ya kalau kita belum nikah gitu, masih katanya sih belum nikah, nggak tahu ada masalah apa dia gantung diri di dapur gitu. Okay. Jadi mungkin gangguan yang gue lihat mungkin ya berhubungan sama itu ya menurut gua ya, kayak gua ngeliat cewek di dapur, nenek gua digangguin sama anak kecil. Ya benar. Terus kayak orang lihat ya itu pocong bolak-balik dari kamar mandi ke dapur, ngeliat orang lagi mandi. Ya mungkin karena itu. Dari cerita warga. Dan setelah tahu kejadian itu nyokap gue marah besar dong, sampai sempat minta ke si ibu kontrakannya tuh kayak bisa nggak dibalikin uangnya setengahnya deh. Oh nggak bisa ya kan udah aturannya 1 tahun dan udah nggak bisa dibalikin. Jadi si ibu kontrakan itu tuh setiap siapa aja yang mau ngontrak pasti diminta 1 tahun langsung, nggak bisa 1 bulan dulu 2 bulan nggak bisa. Pinter deh ya. Iya. Atau kontrakan yang angker. Dan iya jadi bisnis marketingnya di situ dia tuh. Cuan. Nah dari situ tuh ya udah, jadi ya cukup tahu lah bokap gue, ya udahlah katanya itu urusan dia tuh untuk uang dia gitu. Kita cuma jadi pelajaran aja, nanti kedepannya kalau ada kontrakan murah lagi ya harus dicari tahu dulu. Gitu. Iya, karena murah itu ya. Murah itu 700.000 setahun. Pada saat itu gaji bokap gue sekitar berapa ya? 3 jutaan lah. Ya 2002 2021-an. 2001. Oke. Dan Bang, ini kan kita ngomongin kontrakan dan daerahnya kan nggak terlalu jauh dari sini ya. Dari kota kita tercinta Bekasi ini. Lu pernah nyari tahu nggak sih lewat Google, lu kepo-kepo lihat kontrakannya tuh masih ada nggak sih sebenarnya? Gua kemarin tuh karena penasaran ya, pengen tahu kontrakan itu lagi kan. Oh, pas lu mau nyeritain ini? Iya. Lu penasaran kan? Gue sama teman gue, ada teman gue orang Bogor kan. Kata gue, antar gue yuk ke daerah Lewiliang. Gue bilang mau ke kontrakan gue dulu. Jadi kontrakan itu kan Lewiliang, Nanggung ya namanya, nama daerahnya apa. Habis itu baru ke arah kontrakan gue. Ternyata aksesnya udah ditutup bang. Akses yang mau ke kontrakan gue dulu tuh udah ditutup, udah jadi area PT semua. Oh, udah bukan warga ya? Iya, jadi warga udah komersil lagi ya? Iya, udah bukan konvensional lagi. Dia kata gue, lah udah ditutup nih, dulu jalan ke kontrakan gue, dan emang udah ditutup. Sekarang udah punya PT semua di situ. Nah, iya.
Ya perusahaannya kita nggak usah sebut, ya tinggal dicari aja sendiri. Tapi kan kita nggak nyeritain perusahaan. Enggak, ya, itu nya kontrakannya. Dan memang tragedi yang terjadi memang sudah ada di berita. Ya, betul. Ah, Beritanya ada. jadi kita tidak menyebarkan hoax. Beritanya Benar, pun ada. Beritanya ada. Dan kita yang ngangkat, sudah ada yang memberitakan. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like ya videonya. Mau ngucapin banyak terima kasih juga nih sama Bang Alvan udah ceritain ini lagi sama sahabat lonceng nih, udah cerita untuk yang kesekian kalinya buat lonceng misteri. Thank you Bang ya. Pokoknya kalau ada cerita terus. Siap. Jadi akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Alvan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.